Selamat Natal, besok jadi Kristen. Saya tiap 10 November mengucapkan selamat Hari Pahlawan, besoknya saya tidak jadi Avengers. Minggu lalu saya mengucapkan selamat menikah kepada teman saya yang hajatan, besoknya saya tidak jadi pengantin. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Setelah kemarin saya bahas mengenai Ustadz Anwar Lutfi yang mana melarang dan menyadarkan sindrom kebingungan mengenai mengucapkan selamat Natal, yang dia takut kalau ada orang Islam ucapkan selamat Natal nanti masuk Kristen. Sekarang saya mau bahas lagi tentang Ustadz Abdul Somad yang dulu pernah hina-hina Kristen, yang dulu pernah bilang katanya ada jin kafir dan lain-lain di dalam salib. Sekarang kita akan bahas mengenai pengharamannya, bahwa mengucapkan selamat Natal itu haram karena katanya menyetujui kaidah dari Kristen sendiri. Nah, kita langsung aja nonton videonya ya guys ya. Ada video Ustadz Adi Hidayat, maafkan aku saudaraku Nasrani, aku tidak bisa mengucapkan selamat Natal. Karena orang yang mengucapkan selamat Natal, maka dia sudah mengakui tiga. Yang pertama, mengakui bahwa Isa anak Tuhan. Yang kedua, mengakui bahwa Isa lahir 25 Desember. Yang ketiga, mengakui bahwa Isa mati di palang salib. Oke, baik, jadi ketiga alasan ini yang mengakibatkan si Abdul Somad ini tidak mau dan tidak bisa dan mengharamkan mengucapkan selamat Natal. Nah, tiga doktrin ini nanti saya akan bahas di video berikutnya, yang mana dikatakan katanya ketiga hal dalam Alkitab ini dibantah oleh ya kitabnya Pak Somad. Kalau menurut saya sih nggak dibantah ya, tapi dirubah gitu. Nanti saya akan bahas secara tersendiri, tapi intinya di sini Ustadz Abdul Somad takut untuk mengatakan selamat Natal. Sebenarnya alasannya mirip-mirip sama Anwar Lutfi ya. Dan juga masih banyak ustadz-ustadz yang lainnya yang memiliki argumen sama. Takutlah intinya kalau nanti masuk ke Kristen gara-gara ketiga hal ini. Seperti kemarin sebenarnya alasan ini nggak terlalu masuk akal ya. Contohnya begini loh. Misalnya Anda pergi ke pernikahan, lalu sampaikan selamat menikah ya, selamat menikah, selamat bahagia karena Anda sudah menikah. Lah, apakah kita ikut menikah sama dia? Kan enggak. Terus misalnya kita bilang lagi, nanti ada orang yang wisuda, selamat ya udah wisuda. Lalu apakah kita pada akhirnya juga diwisuda seperti dia? Kan enggak. Sama halnya dengan ketika kita memberikan selamat Natal ya. Apakah Anda ikut percaya tentang Natalnya? Kan enggak. Kayak saya misalnya bilang selamat Idul Fitri, lahir dan batin. Lalu apakah saya sudah langsung jadi Islam? Kan enggak gitu loh. Sebenarnya alasan ini nggak cocok dan nggak pas untuk membuat sebuah dalil melarang mengucapkan selamat Natal. Saya rasa pendapat dari dosen ini sangat pas untuk mengcounter pandangan dari Ustadz Abdul Somad, atau untuk meluruskan pemikiran Abdul Somad yang agak sempit ini. Nah, dosen ini bukan dari orang Kristen, dosen ini bukan dari kalangan kami Kristen yang merayakan Natal, tapi dia adalah seorang dai atau dakwah Islam yang memiliki pandangan luas dan memiliki pandangan yang tidak fanatik. Mari kita dengarkan saja videonya. Selamat Natal, besok jadi Kristen. Saya tiap 10 November mengucapkan selamat Hari Pahlawan, besoknya saya tidak jadi Avengers. Minggu lalu saya mengucapkan selamat menikah kepada teman saya yang hajatan, besoknya saya tidak jadi pengantin. Dan berulang kali saya datang ke mahasiswa-mahasiswa kedokteran mengucapkan selamat, besoknya saya juga tidak jadi dokter. Nah, saya tahu bagi orang Islam untuk jadi orang Kristen itu susah. Tidak bisa karena mengucapkan selamat Natal tiba-tiba otomatis jadi Kristen. Orang Kristen mau jadi Islam juga susah. Saya tahu karena saya jelek-jelek begini di beberapa gereja mengajar katekisasi. Pendetanya bilang, kenapa saya ikut ngajar katekisasi? Karena untuk menjadi Kristen yang baik harus tahu tentang Islam yang baik. Karena selamanya kita akan bertetangga.
Karena kedekatan saya dengan orang-orang Kristen seperti itu, banyak teman-teman dosen saya yang bilang saya ini agen Kristen. Saya marah, saya bilang saya bukan agen, saya glosir. Karena agen itu produknya cuma sedikit. Nah, jadi kata Pak Pendeta, kenapa saya diundang katekisasi? Agar orang-orang Kristen tahu tentang Islam, dan sebaliknya orang Islam juga seharusnya tahu tentang Kristen, karena ke depan kita akan terus-menerus bertetangga. Sebagai sesama tetangga, wajar dong kalau orang tetangga sedang bergembira, saya ikut bergembira. Itulah makna ucapan Selamat Natal. Saya turut bergembira terhadap saudara-saudara yang sedang bergembira di hari Natal ini. Masa nggak boleh? Itu seperti kalau ada teman saya ulang tahun, saya mengucapkan selamat ulang tahun karena dia sedang berbahagia. Dan apakah dia betul hari itu lahir, tanggal itu lahir, tahun itu lahir, saya nggak tahu karena saya tidak pernah ngecek akte kelahirannya. Kan tidak lucu, Bu. Kalau kita mau, ayo kita nyanyikan happy birthday, tapi tolong berkas-berkas aktenya lihat dulu. Itu keburu kehilangan mood. Jadi soal berbagi kebahagiaan itu tidak harus terlalu prosedural. Nah, lebih dari itu, saya menganggap orang-orang Kristen itu partner saya, mitra saya dalam melakukan kebaikan. Saya harus mendorong sebagai dai, sebagai pendakwah dalam Islam, saya harus mendorong orang Islam soleh, baik, taat dalam keislamannya. Dan saya juga harus mendorong orang-orang Kristen baik, soleh, taat dalam kekristenannya. Karena kalau masing-masing baik, tidak akan ada terjadi konflik. Jadi saya harus mendorong orang Kristen, agar baik dalam kekristenannya, karena kalau orang Kristen di sekitar saya jahat, saya pasti korbannya. Dan Bapak Ibu juga harus mendorong saya dan teman-teman Muslim menjadi Muslim yang baik, karena kalau saya jadi copet, Ibu Bapak jadi korbannya. Jadi puncak toleransi adalah pada saat saya nanti membangunkan Ibu Bapak gereja dan Ibu Bapak mengongkosi saya naik haji. Ya. Karena satu sama lain harus mendorong dalam kebaikan. Oleh karena itu saya selalu bersedih kalau ada teman-teman Kristen gerejanya ditutup. Kalau ada teman-teman Kristen tidak boleh merayakan Natalan. Kalau ada teman-teman Kristen tidak boleh berdoa di rumah. Karena bukankah gereja, Natal dan berdoa adalah sarana orang Kristen untuk menjadi soleh dalam kekristenannya. Sebagaimana juga saya sebagai Muslim membutuhkan masjid, membutuhkan Idul Fitri, membutuhkan salat untuk membuat Muslim menjadi baik dalam kemuslimannya. Oleh karena itu, marilah kita sebagai sama-sama manusia mendorong satu sama lain agar baik, karena kita sama-sama diciptakan dari tanah. Kalau ada manusia yang tidak baik, mungkin dia dibikin dari tanah sengketa. Lebih dari itu, saya melihat kelahiran Kristus adalah berkah tidak hanya bagi orang Kristen, tapi juga untuk dunia. Karena dengan lahirnya Kristus, 3 miliar penduduk dunia menjadi beragama Kristen dan lebih berpotensi melakukan kebaikan dalam kekristenan itu. Dan Ibu Bapak harus juga mensyukuri kelahiran Nabi Muhammad, karena dengan lahirnya Nabi Muhammad, 2,5 miliar penduduk dunia menjadi Islam dan lebih berpeluang berbuat baik dalam keislamannya. Jadi Kristus dan Muhammad adalah mitra yang kita semua harus meneruskan itu. Saya kira yang haram itu bukan mengucapkan selamat Natal. Yang haram itu adalah mulut yang menyakiti hati sesama manusia. Sekali lagi saya ucapkan selamat Natal, selamat berbahagia. Dan agar saya tidak menyaingi pidatonya Pak Pendeta, saya akhiri. Dan sebelum saya akhiri, teman-teman santri saya bawa bunga Pak Pendeta, ingin membagikan kepada Pak Pendeta, petugas gereja dan Ibu Bapak sekalian. Tapi karena bunganya tidak banyak, yang dapat hanya sebagian, yang lain insya Allah dapat bunga bank untuk belanja Natal. Boleh bagi bunga saudara? Oke. Cukup jelas ya apa yang disampaikan oleh Pak dosen ini, entah dosen, ustadz atau pendakwah ini, yang bagaimana menebarkan kasih. Terlebih dari itu juga dikatakan bagaimana
Yang haram itu bukan mengucapkan selamat Natal, menebarkan kebaikan kok haram Pak Ustadz Somad. Yang haram itu ketika perkataan kita menyakiti hati orang. Contohnya ketika dibilang lambang salib ada jin kafirnya. Ya mungkin begitulah ya. Tapi ngomong-ngomong mengenai ucapan selamat Natal dan lain sebagainya, saya nggak mau pusing juga entah Pak Abdul Somad mau ucapin saya apa enggak, ya udah. Yang penting masih ada orang-orang yang waras yang mau mengucapkan selamat Natal untuk kami orang Kristen sebagai wujud toleransi agama. Terutama Pak Menteri Agama kita yang baru. Mari kita dengarkan ucapan selamat Natalnya. Salam sejahtera untuk kita semua. Saudara sebangsa dan setanah air, khususnya umat Kristiani yang berbahagia. Atas nama pemerintah maupun sebagai pribadi, saya mengucapkan salam dan selamat merayakan Natal 25 Desember 2020 kepada segenap umat Kristiani di Indonesia. Teriring doa dan harapan, kiranya damai, sukacita, dan kebahagiaan Natal senantiasa menyertai saudara sekalian, membangkitkan semangat untuk mewujudkan kehidupan yang damai serta harmoni dalam kemajemukan Indonesia. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, umat Kristiani yang saya kasihi, Natal tahun ini mengusung tema mereka akan menamakan Dia Immanuel. Meskipun perayaan Natal tahun ini dirayakan dengan cara yang sederhana, dikarenakan seluruh negara di dunia termasuk Indonesia sedang didera kesulitan akibat pandemi COVID-19. Namun peringatan lahirnya Yesus Kristus tidak dapat dibatalkan dengan alasan apapun. Immanuel yang artinya Tuhan beserta kita, keyakinan umat Kristiani itu punya makna bahwa dalam masa-masa sulit sekalipun, penyertaan Tuhan yang Maha Kuasa senantiasa beserta dengan kita, memimpin dan menolong kita untuk melewati masa-masa sulit. Suasana Natal sebagaimana yang dirasakan oleh umat Kristiani saat ini adalah suasana damai dan penuh kerukunan. Sesungguhnya pula menjadi cita-cita kita semua untuk menciptakan suatu tata dunia yang damai, adil dan harmonis. Dunia yang bebas dari konflik, kekerasan, penindasan, dan tentu saja peperangan. Dalam suasana seperti itu, umat manusia hidup dengan penuh persaudaraan, saling mencintai, dan bersama-sama berbuat kebajikan demi kebahagiaan umat manusia. Inilah cita-cita kemanusiaan yang hakiki, yang harus dihadirkan dalam merayakan Natal Yesus Kristus. Kita menyadari bahwa bangsa kita adalah bangsa yang majemuk, terdiri dari suku, agama, etnis, bahasa, dan budaya yang berbagai macam. Tidak ada cara lain untuk menghadapi kemajemukan itu, kecuali dengan membangun kebersamaan, saling menghormati, serta saling menghargai perbedaan masing-masing. Kemajukan bangsa perlu disikapi dengan penuh rasa syukur. Keragaman yang kita miliki selayaknya kita terima sebagai anugerah dari Tuhan yang Maha Kuasa. Dengan demikian, kemajemukan pada akhirnya akan mengantar agama-agama untuk kembali pada panggilan dasarnya, yaitu memperjuangkan damai sejahtera agar bumi ini menjadi tempat yang layak dihidupi bersama, dan tentu harus dijaga dan diselamatkan bersama. Marilah kita merayakan Natal dengan penuh kesederhanaan. Hindari dan jauhkan perilaku-perilaku yang konsumtif dan pemborosan yang hanya akan membuat bangunan ekonomi kita rapuh. Karena yang terpenting adalah kesadaran diri kita untuk semakin dekat dengan Sang Maha Kuasa sebagai pemberi hidup bagi manusia melalui perubahan dan pembaharuan pola hidup ke arah yang lebih baik. Umat Kristiani yang kami hormati, pada hakikatnya peringatan Natal bukanlah terletak pada tanggal pelaksanaan Natal tersebut. Peringatan Hari Natal pada hakikatnya adalah momentum bagi seluruh umat Kristiani untuk meningkatkan kesadaran bahwa anugerah keselamatan telah Tuhan berikan bagi umat manusia. Dalam suasana Natal ini, hendaknya kita memahami makna kelahiran Yesus Kristus dengan merefleksikannya melalui perbuatan-perbuatan, kebaikan, kesederhanaan, perhatian terhadap kaum yang lemah, dan cinta kasih bagi sesama. Selain hal tersebut, perayaan Natal pada hakikatnya menjadi salah satu sarana untuk meningkatkan kualitas hidup beragama. Tentu untuk umat Kristiani, di mana dengan meningkatnya kualitas hidup beragama,
Diharapkan dapat meningkat pula pengabdian kepada bangsa dan negara untuk senantiasa memberi yang terbaik yang kita mampu berikan, sebagaimana teladan Yesus Kristus senantiasa memberi yang terbaik bagi umat manusia. Kepada para tokoh agama dan umat Kristiani agar dapat menjadi pelopor pemersatu bangsa, serta menjadi mitra pemerintah dalam menyelesaikan berbagai permasalahan, termasuk di dalamnya mendukung lewat doa dan partisipasi aktif berbagai kebijakan dan program pemerintah demi mewujudkan Indonesia yang lebih baik. Untuk itu, moderasi beragama perlu terus diupayakan dengan memperkuat konsesi dalam bentuk etika bersama dalam mewujudkan kerukunan internal dan antar umat beragama. Para pemimpin umat beragama perlu membangun harmoni sosial dan persatuan nasional dalam bentuk upaya mendorong dan mengarahkan seluruh umat beragama untuk hidup rukun dalam bingkai teologi yang mengajarkan kebersamaan dan sikap toleransi. Akhirnya saya mengharapkan kepada umat Kristiani agar dapat merefleksikan kasih Tuhan dalam kehidupan sehari-hari, menjadi garam dan terang dunia, senantiasa membawa damai sejahtera, serta mampu membangun semangat kebersamaan dan toleransi di antara pemeluk agama yang berbeda. Selamat merayakan Natal 25 Desember 2020 kepada segenap umat Kristiani dan selamat menyongsong tahun baru 2021. Tetap menjaga protokol kesehatan dan mematuhi himbauan pemerintah. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa menyertai kita sekalian. Terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya. Louis Prasetyo sini. God be with you all.